Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Herman Crespo, berbagi cerita dimanapun berada. Apa kabar ya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Pada segmen cerita mistis kali ini, gue akan menceritakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh Muhammad Gibran Ar-Rasyid, umur 14 tahun, yang hilang di Gunung Guntur, Kabupaten Garut. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semuanya bantu untuk channel ini berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Dalam 1 minggu ke belakang, beredar cukup viral berita mengenai hilangnya seorang remaja yang berumur sekitar 14 tahun yang bernama M. Gibran. Dalam salah satu portal berita menyatakan hilang di Gunung Guntur sejak Minggu, Muhammad Gibran belum juga ditemukan. Salah satu akun Instagram pendaki lawas menyatakan kronologis M. Gibran menghilang. Garut. M. Gibran, 14 tahun, pendaki asal Garut, hilang misterius di Gunung Guntur. Keluarga merasakan hal aneh sebelum Gibran menghilang. Gibran hilang misterius saat mendaki Gunung Guntur bersama 13 orang temannya yang baru dia kenal. Mereka berangkat hari Sabtu 18 September dan bermalam di pos 3 Gunung Guntur. Keesokan harinya, Minggu 19 September, rombongan melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Guntur. Namun, Gibran tidak ikut dan memilih bertahan di pos 3. Saat rombongan kembali turun dari puncak ke pos 3, Gibran sudah menghilang dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Ayah Gibran, Alam Surahman, 45 tahun, mengatakan Gibran terakhir kali menghubungi keluarga Sabtu petang. Terakhir kontak Sabtu maghrib, video call, kata Alam. Alam mengatakan saat itu dia merasa ada yang aneh dengan putra kelimanya itu. Alam merasa Gibran tidak seperti biasanya. Cuman di sana sudah tampak aneh. Menurut saya ya, seperti bukan anak saya. Dari roman-roman wajah beliau itu, kok adem banget romannya. Adem, dingin, ungkap Alam. Alam mengatakan, saat terakhir kontak tersebut, Gibran terlihat pucat dan dingin. Dia mengaku sempat memberi semangat pada anak bungsunya itu. Setelah itu dimatikan teleponnya, ujar Alam. Alam sendiri mengetahui kabar hilangnya Gibran pada Minggu 19 September malam kemarin. Hingga Senin petang ini, Alam masih bertahan di pos pemantauan Gunung Guntur menunggu kabar terbaru anaknya. Sementara pencarian terhadap Gibran sendiri saat ini menemui kendala sebab hujan deras turun di lokasi sejak pagi tadi. Untuk cuaca seperti ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pencarian. Hujan dan kabut turun, ucap koordinator lapangan tim Basarnas Rafiq kepada wartawan di lokasi. Kendati demikian, saat ini petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, bersama sejumlah relawan masih berjaga di pos untuk melakukan pemantauan. Setelah beberapa hari menghilang dan dilakukan pencarian, akhirnya pada Jumat 24 September sore, Gibran ditemukan. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari tim relawan. Ayo buka akses. Buka. Awas tim kes. Sebagian turun ke bawah. Sebagian. Persiapan gendong. Persiapan. Keluarin. Minum. Tali biru, Ya udah. Tali biru keluarkan. Perdi belah itu, Makanlah habis ya. Gimana Aji? Gibran. Alhamdulillah.
udah diketemukan. Alhamdulillah. Masih minum. Cerita singkat Gibran yang tak pernah merasakan malam saat hilang 6 hari di Gunung Guntur. Muhammad Gibran Ar-Rasyid 14 tahun, remaja yang sempat hilang saat mendaki di Gunung Guntur, Garut, akhirnya ditemukan. Gibran ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Jumat 24 September sore. Komandan Koramil Tarogong, Kodim 0611 Garut, Kapten Infanteri Dedi Saipullah mengatakan, Gibran memberikan pengakuan yang mengejutkan. Meski sempat dinyatakan hilang selama 5 hari, Gibran mengaku tersesat hanya merasa beberapa jam saja. Gibran ke Dedi bahkan mengatakan hari belum berganti. Maksudnya adalah dia masih merasakan bahwa itu hari ini adalah hari Minggu 19 September atau hari saat dia tersesat, karena dia merasa tidak pernah lihat malam hari berganti. Jadi selama hilang ini dia mengaku terus siang aja, nggak pernah malam, ujar Dedi pada Jumat 24 September. Selain itu juga, Gibran kepada Dedi mengaku ditemani sejumlah orang, sehingga ia pun merasa tidak kesepian. Selama dinyatakan hilang, Gibran mengaku ada yang memberinya makan, sehingga rasa lapar tidak pernah ia rasakan. Gibran belum menceritakan lebih jauh lagi karena langsung mendapatkan perawatan di puskesmas. Namun yang jelas katanya, saat keluar tenda, dia hanya mau buang air kencing. Lalu kemudian ada di dunia lain, mungkin begitu ucapnya. Hilangnya Gibran dalam jangka waktu yang cukup lama, menurut Dedi, sebetulnya cukup membuat warga sekitar kaget. Dari beberapa kejadian serupa yang pernah terjadi, paling lama pendaki hilang selama 3 hari. Dengan hilangnya Gibran selama 5 hari, menjadikan warga penasaran, sehingga terlibat aktif dalam kegiatan pencarian. Jadinya mereka naik turun, ikut mencari karena penasaran. Jadi setelah turun menyisir, mereka penasaran, lalu naik lagi, ungkapnya. Kejadian hilangnya Gibran menurut Dedi memang dikaitkan dengan hal mistis. Hal serupa pun pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, saat seorang pendaki hilang beberapa hari. Lokasi penemuannya pun menurutnya di sekitar Curug Cikoneng. Kalau yang waktu itu kan ditemukannya dalam kondisi telanjang. Kalau Gibran ini masih saat ditemukan masih berpakaian terakhir yang ia pakai, mulai jaket, celana, namun tidak menggunakan alas kaki, jelasnya lagi. Oke geng, itu tadi cerita singkat viralnya anak remaja yang bernama Gibran hilang kemudian ditemukan. Hampir 1 minggu survive di hutan sendirian, membayangkannya pun berat. Tapi Gibran sanggup melakukannya, membuat semua orang bahagia, terutama kedua orang tuanya yang sabar menanti kehadiran kembali anak tercintanya. Terima kasih kepada tim SAR dan para relawan dari berbagai penjuru atas kegigihan dan pantang menyerah. Bravo. Terima kasih geng untuk waktunya karena sudah mengklik videonya, kemudian menyimak sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dan supaya gue makin semangat untuk membuat cerita-cerita mistis berikutnya. Like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kalian semua dari mara bahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.